Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Haji Amud, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Pembina dan Penasehat Masjid Al-Istiqomah Bapak Dr. Haji Antur Razak, yang kami hormati dan juga yang kami muliakan Bapak Sekretaris DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Dr. Haji Ahmad Sofyan, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan bagian dakwah Bapak Ustadz Nur Zain Effendi, dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Sugiharto, serta seluruh jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kenikmatan yang luar biasa dalam hidup itu adalah manakala kita masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini. Ketika kita mau tidur, maka roh kita dalam genggaman Allah. Maka ketika Bapak dan Ibu mau tidur, itu hakikatnya dia sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya siap-siap mau mati. Ya. Ketika Ibu mengatakan doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya, yang gampangannya kan seperti itu. Ya Allah, saya mau mati, kan gitu. Tapi siap apa belum kalau mau mati? Siap belum ibu-ibu? Ya, siap enggak siap, harus siap, gitu ya. Maka begitu kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami, ya, ba'da ma amatana, ya, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kami akan dikumpulkan, akan dikembalikan kepada Allah. Ya, maka bersyukur ketika kita bangun pagi pada hari ini bisa sholat tahajud, ya, kemudian kita bisa sholat subuh berjamaah. Yang sholat subuh berjamaah ini pahalanya sangat luar biasa, ya, seolah-olah kita itu sepanjang malam dalam keadaan sholat terus, ya. Ketika sholat subuhnya berjamaah, ya, sholat subuh jamaah termasuk daripada itu apa? Sholat yang disaksikan oleh para malaikatnya. Subhanallah, kita nunggu sampai dengan waktu syuruk, kemudian kita sholat syuruk, ya, maka apa? Pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, sempurna. Masya Allah. Berarti sholat subuh itu luar biasa. Sebelum subuh ada namanya tahajud, setelah subuh ada namanya sholat isyraq, ya, berarti apa? Kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang mungkinkah masuk surga sekeluarga. Nah, ini, ya, mungkin nggak sih kira-kira, ya? Kita ingin dalam hidup itu kan bukan hanya di dunia dikumpulkan, tapi kita juga sampai di akhirat, ya. Jadi kalau misal kita berpikir, hidup kita hanya sekedar di dunia saja dikumpulkan, kita dengan istri kita, dengan anak kita, maka rugi. Tapi apa? Bawa ke akhirat. Ketika di akhirat bertemu lagi dengan anak kita, bertemu lagi dengan pasangan hidup kita, ya. Kata bapak-bapak, ketemu lagi dengan istri saya yang bawel. Insya Allah di sana nggak bawel lagi ya ibu-ibu. Ya, kan sudah sedikit menua, di sana insya Allah tidak menua lagi, ya. Ibu-ibunya umur 28 tahunan, bapak-bapaknya umur 35 tahunan lagi, ya. Jadi yang sudah expired lagi, apa namanya, sudah agak sedikit tua, insya Allah di sana muda kembali,
ya. Nah, tapi di sini ini kan kita harus ada dalam keluarga itu yang dikatakan dengan sinergi. Jadi inti daripada keluarga itu bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sampai ada istilah istri, ikatan suami takut istri kan gitu kan. Sebenarnya situ siapa yang bikin? Ya, harusnya Pak sinergi yang ada. Maka kalau kita kembali ke dalam surat An-Nisa, ya, wattaqullahal ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah alladzi yang yatasaalu. Kalian saling membutuhkan. Berarti dalam keluarga itu saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan yang ada adalah sinergi, bukan saling menguatkan siapa yang diri saya, ya. Tapi apa saling di situ adalah saling membutuhkan. Karena apa? Suami pasti butuh istri, istri butuh suami. Dua-duanya saling membutuhkan. Maka kata baginda Rasul Muhammad SAW ada istilah istri, ikatan suami takut istri kan gitu kan. Sebenarnya situ siapa yang bikin? Ya, harusnya Pak sinergi yang ada. Maka kalau kita kembali ke dalam surat An-Nisa, ya, wattaqullahal ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah alladzi yang yatasaalu. Kalian saling membutuhkan. Berarti dalam keluarga itu saling membutuhkan. Kalau saling membutuhkan yang ada adalah sinergi, bukan saling menguatkan siapa yang diri saya, ya. Tapi apa saling di situ adalah saling membutuhkan. Karena apa? Suami pasti butuh istri, istri butuh suami. Dua-duanya saling membutuhkan. Maka kata baginda Rasul Muhammad SAW, rahimallahu rajulan, bahwasanya seorang, ya, yang mendapatkan rahmatnya dari Allah adalah ketika orang tersebut seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia sholat, setelah itu membangunkan pasangan hidupnya untuk bangun malam, maka itulah keluarga yang penuh dengan rahmatnya Allah. Sampai kata baginda Rasul, seandainya dia tidak mau bangun, ambil air dicipratkan. Ya, awas ini jangan salah. Ya, dicipratkan itu ambil airnya ciprat sedikit. Ya, kalau ngambil gayung itu namanya ini masalah nanti ya. Bukannya jadi nambah indah, jadi bermasalah. Ya, dicipratkan ambil sedikit saja. Artinya Pak benar-benar membanguninnya gitu. Ya, nah padahal sholat malam itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi yang sunnah saja bersinergi dalam kebaikan, apalagi yang wajibnya. Nah, maka disinilah sebetulnya dalam keluarga harus ada sinergi. Itu modal utama. Kita dengan anak kita, ayo nak, kamu bangun nak. Biar apa? Nanti Allah kumpulkan kita di surga nak. Ayah tidak mau kita hidup hanya di dunia, tapi tidak sampai di surga. Ya, begitupun dengan pasangan hidupnya, dengan ibunya. Ya, ayo ibu, ya. Kita bersinergi dalam kebaikan. Hidup ini kan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Ayo sama-sama kita mencari ridhonya Allah. Di mana ada kebaikan kita saling mendukung di antara kita semuanya. Supaya apa? Supaya bukan hanya di dunia kita dikumpulkan, tapi sampai di akhirat kita dikumpulkan. Ya. Nah, lantas seperti apa sih ya orang-orang yang dikumpulkan di surganya Allah? Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan, Rabbana wadkhilhum jannatin 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Berarti apa? Syaratnya kita bisa masuk surganya Allah sekeluarga, yaitu harus menjadi orang yang soleh. Kenapa? Allah akan kumpulkan kita min abaihim, dari bapak kita, kakek kita, buyut kita, ke atas. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa azwajihim, pasangan hidup kita dikumpulkan. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu kita, keturunan kita.
Masya Allah. Berarti apa? Bisa kita semuanya masuk surga. Syaratnya adalah kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh. Maka orang-orang yang saleh itu yang seperti apa? Dalam surat Ar-Ra'd, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak pernah merusak perjanjiannya. Kita dulu sudah pernah berjanji kepada Allah. Hidup kita kan berfase-fase. Ada alam arwah, ada alam kandungan, ada alam dunia, besok ada alam barzah. Ya, nanti kesananya masih panjang lagi kehidupan kita. Jadi kita baru 3 fase hidup ini. Ya, nanti dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar itu kurang lebihnya ada yang mengatakan 5.000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij dijelaskan ada 50.000 tahun yang satu harinya sama dengan 1.000 tahun. Ya, itu kita di mahsyar. Nanti di mahsyar itu akan ada yaitu hisab, ya, akan ada pengadilan Allah, akan ada mizan, ya, dan seterusnya. Jadi hidup kita masih panjang, tapi kehidupan yang panjang itu ditentukan dari kehidupan kita di dunia. Ya, kehidupan kita di dunia. Kenapa? Suatu ketika Utsman bin Affan, beliau itu kalau melihat kuburan nangis. Sampai sahabatnya mengatakan, "Ya Utsman, kenapa ketika kau melihat kuburan nangis ya Utsman?" Ya, sementara kau ketika diceritakan tentang surga neraka kau tidak pernah menangis. Beliau mengatakan kuburan ini adalah awal persinggahan kehidupan akhirat. Kalau Allah selamatkan kita dari siksa kubur, maka Allah akan permudahkan kehidupan kita selanjutnya. Namun seandainya di dalam kuburnya dia sudah mendapatkan siksaan, maka dia akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih dibandingkan di alam kuburnya. Ya, nah kita ingin mati enak, maka apa? Hidup kita sudah mulai persiapkan. Jangan sampai kita memikirkan yaitu apa? Kehidupan yang enak, tapi kita lupa mati enak. Mati enak itu seperti apa? Mati yang dalam keadaan husnul khotimah. Itulah harapan kita semuanya. Ya, maka husnul khotimah ya dari sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia adalah yaitu tempat bercocok tanam, kebaikan-kebaikan kita mulai dari sekarang kita lakukan, sehingga apa? Sehingga ketika kita dalam keadaan menghadap kepada Allah, ada bekal-bekal yang kita dapatkan. Kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta kita keridhaan Allah. Maka ketika kita sholat, sementara itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ridhoi ya Allah, terima apa yang kami lakukan ya Allah. Ya, kenapa? Karena orang yang sombong dalam hidupnya ketika melakukan suatu kebaikan dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan orang yang sombong. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, doa, selesai sedekah ya Allah, semoga sedekah yang kami lakukan ini Engkau bisa menerimanya ya Allah. Selesai kita sholat ya Allah, semoga sholat yang kami lakukan Engkau menerimanya ya Allah. Apapun, ya, apapun yang kita lakukan, ya. Baik, kita kembali. Berarti syaratnya adalah yaitu orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak merusak perjanjian. Dulu di alam arwah kita sudah berjanji kepada Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah kalian mengakui bahwasanya aku adalah sebagai Tuhan kalian? Seluruh roh mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka setiap manusia yuladu 'alal fitrah. Fitrahnya manusia itulah menyembah kepada Allah. Maka biasanya selesai anak itu dilahirkan, diadanin, ya, diqomatin. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dulu kita sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perjanjian ini terus kita jaga. Iman Islam kita tetap kita jaga. Iman adanya di hati, Islam adanya di anggota tubuh kita. Diikat iman Islam kita dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Kita ikat keimanan kita, jangan sampai lepas dalam kehidupan kita. Ya, sampai pun kata baginda Rasulullah SAW, beliau menganjurkan banyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini pada agama Engkau ya Allah. Kenapa? Hati ini bisa berubah.
Ya, maka kenapa dikatakan hati? Ditaqallubin, karena sering berubah-ubahnya. Itu hati. Ya, kalau nggak percaya, ibu cek. Ya, mau ke pasar, beli apaan? Beli sayuran. Di tengah jalan ada diskon 85%. Nah, kira-kira hatinya berubah apa enggak itu kan gitu. Ya, 85%, kapan lagi long weekend lagi kan gitu. Ya. Nah, maka Pak, hati selalu berubah-ubah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya hati ini jangan sampai ya Allah lepas dari agama Engkau ya Allah. Tetapkan kami semuanya ya Allah dalam keimanan dan dalam keislaman kami semuanya ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami semuanya ya Allah agar kami selalu bersama dengan Engkau, agar kami selalu berada di jalan Engkau ya Allah. Ya, jadi apa? Syahadatnya harus kita jaga. Ya, kemudian yang kedua, ya, yaitu apa? Walladzina yasluna ma amarallahu bi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya. Jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi. Bagaimana kita bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya? Kalau misalkan ketika kita inginkan kita kepada Allah, maka itu termasuk daripada amal-amal soleh. Ya, jadi kita nggak usah mikirin, waduh ini siapa yang ngotorin, saya terus yang ngebersihin. Nggak usah mikir seperti, ini ladang amal soleh saya. Ya, ketika pagi-pagi ibu-ibu memberikan kopi sama suaminya, ladang. Ya, ketika ngurusin rumah, bapak-bapak juga sama. Ketika pagi harus bekerja mencari nafkah, ini adalah ladang pahala. Enak hidup kalau seperti itu. Ya, kenapa? Allah pasti akan mencatat sedikit pun kebaikan yang kita lakukan. Ya, kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Tapi kalau kita berharap kepada orang lain, yang ada adalah kekecewaan. Maka wa yakhshawna rabbahum, dia takut kepada Tuhannya, ya, takut atas apa? Takut tidak mencintai kita, maka dia terus melakukan yaitu amal-amal yang soleh dalam hidup dia. Ya, terus ya sholatnya selalu diusahakan berjamaah, ya, di rumah selalu memberikan yaitu kebaikan-kebaikan, ya, bersinergi dalam kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab. Dia takut kepada hisab yang buruk. Takut nanti ketika dihitung amal baik dan amal buruknya, justru banyak amal buruknya. Dia takut. Maka persiapkan dari sini. Ya, kalau kita nanti kehidupan kita kelak nanti di akhirat kita diberikan oleh Allah kenikmatan, maka kita mulai dari sekarang. Yaitu apa? Menanam kebaikan-kebaikan itu. Ya, supaya apa? Supaya ketika nanti di akhirat kita sudah ada bekal, kita menghadap kepada Allah. Ya, kita sudah ada bawaan kita menghadap kepada Allah. Ada amal-amal yang kita bawa kepada Allah. Nah, orang ini ketika dia itu takut nanti, ya, hisabnya nggak baik, maka dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Dia berusaha sekuat mungkin, ya. Ketika misalkan temennya ngomongin orang lain, jangan ngomongin orang lah ya. Kenapa? Gitu ya. Ini kan kelihatannya sepele, tapi bisa menghapuskan amal-amal kita. Gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga dia jauhi hal-hal yang kecil. Sekecil apapun kemaksiatan, maka Pak dia berusaha menjauhin. Kenapa? Saya takut nanti jangan-jangan ketika saya di akhirat, ya, ternyata Pak amal buruk saya lebih banyak, ya. Kalau amal baik kita apakah pasti diterima? Belum tentu kan? Ya, ketika kita sholat apakah pasti diterima? Belum tentu. Maka kita dengan doa itu, ya Allah, semoga Engkau terima ya Allah ibadah yang kami lakukan ini. Ya. Nah, jadi wa yakhafuna su'al, dia takut. Karena dia takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, takut nanti di akhirat justru hisabnya tidak baik, ya, amalnya banyak yang tidak baik, maka dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha sekuat tenaga, ya, gitu. Jadi apapun jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah.
Hidup itu cuma dua. Kalau nggak dapat nikmat, dapat musibah. Kan gila? Ya, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, inna lillah. Ya, maka sabar itu kan ada tiga. Sabar yang pertama, sabar dalam keadaan ketaatan kita kepada Allah. Butuh sabar nggak? Butuh sabar. Ya, ketika kita sholat butuh sabar, butuh. Kalau nggak sabar, butuh Allah Akbar, langsung duduk assalamualaikum, assalamualaikum, selesai kan gitu. Nggak baca fatihah, nggak ruku, nggak sujud, ya kan gitu. Berarti orang yang nggak sabar. Maka Pak, dalam ketaatan kepada Allah pun kita harus sabar. Ya, kalau kita baca Quran misalkan, ya, kalau bisa kita baca Fatihah setiap ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena butuh kesabaran kita. Kita hayati makna-maknanya. Ya, kenapa? Karena ketika kita sholat hakikatnya kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialog itu butuh kesabaran. Ya, ketika kita puasa, puasa juga butuh kesabaran. Oh, saya mau puasanya sampai jam 3 aja. Ya nggak bisa kan? Ya, nggak bisa. Tapi apa? Butuh kesabaran. Ya, gitu. Ketika kita puasa, ketika kita melakukan amal-amal yang lain, ya, maka apa? Ketika kita taat kepada Allah pun kita butuh kesabaran. Yang kedua, ketika kita menjauhi maksiat, butuh sabar nggak? Butuh sabar. Ya, coba sekarang yang judi online gitu, masya Allah, ya, sampai menghancurkan kesemuanya. Orang yang biasa judi kemudian dia tidak judi, itu susah. Maka Pak, meninggalkan kemaksiatan itu juga butuh kesabaran dalam hidup kita. Ya, biasanya ibu-ibu kalau marah, ngomongnya masya Allah, ya kan gitu ya. Nah, ketika kita misalkan ya mau melakukan itu, ya Allah jangan sampai Allah hati saya menyakiti orang lain, ucapan saya menyakiti orang lain, butuh kesabaran. Ya, yang ketiga baru yang dikatakan dengan yaitu ketika kita sabar itu dalam ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diuji oleh Allah, maka kita perlu dengan kesabaran. Ya, kita kembalikan dalam kehidupan kita, ya Allah. Ujian ini adalah hakikatnya, ya Allah, yaitu mengangkat derajat kami di sisi Engkau, ya Allah. Tidak ada satupun nabi yang diuji oleh Engkau kecuali mereka diangkat derajatnya oleh Engkau, ya Allah. Maka apa? Ujian ini semoga membersihkan dosa kami dan mengangkat derajat keluarga kami di sisi Engkau, ya Allah. Ya. Nah, jadi ketika mendapatkan suatu masalah, ya, ataupun ketika dia taat menjauhi maksiat, yaitu apa? Butuh kesabaran semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata karena Allah. Lantas selanjutnya apalagi? Wa aqamus shalah. Kita itu dikumpulkan dengan keluarga kita nanti di akhirat. Maka apa? Yaitu dirikan sholat. Ya, sampai baginda Rasul SAW ketika beliau meninggal dunia, mau meninggal dunia cuma dua yang dipesankan. Ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya, sholat jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena perkara yang mudah sekali ditinggalkan oleh umatnya baginda Rasul adalah sholat. Ya, sholat. Ya, padahal udahlah tanggung Nabi aja sholatnya. Ya Allah. Atau kadang-kadang sholat sudah mepet-mepet waktunya. Ya, kalau sholatnya udah mepet-mepet, kira-kira sholatnya khusyuk atau enggak? Enggak mungkin khusyuk. Yang dilihat dilenjem kan gitu ya. Jangan sebentar lagi udah waktu. Udah keluar waktu kan gitu ya. Padahal sholat itu kata baginda Rasul, inna awwala ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah dari sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang baik pun ikut baiknya. Ya, maka usahakan Bapak dan Ibu kalau bisa sholatnya jamaah, terus sholat jamaah. Ya, kenapa? Karena sholat jamaah itu ketika kita sholat semuanya, dalam sholat itu kan pahalanya macam-macam. Ada yang dapat dia 50, ada yang dapat 70, ada yang dapat dia 100. Ya, kalau sholatnya jamaah kita di sini semuanya,
kemudian dilihat siapa orang yang sholatnya paling banyak pahalanya, ya. Kemudian misalkan si fulan sholatnya dia sampai dengan 100 sempurna, maka apa? Satu masjid itu mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Atau misalkan ketika kita sholat jangan lupakan qobliyah ba'diyahnya. Kenapa? Dalam hadis qudsi itu dijelaskan, ya, dalam hadis qudsi, yaitu apa? Ketika seorang sholat, selesai dari sholatnya, kemudian apa? Allah, malaikat akan mencatatnya, kemudian kata Allah, tahan dulu. Apakah dia melakukan qobliyah ba'diyah atau tidak? Kalau melakukan qobliyah ba'diyah, maka tulislah sholatnya sempurna. Tuh, ya. Maka usahakan qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan, ya. Sholatnya terus kita perbaiki. Jangan sampai sholat kita umur sekarang 50 tahun dengan sama sholatnya waktu umur 20 tahun, ya. Sholatnya kita sudah mulai perbaiki. Kenapa? Karena sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia waktu dalam sujudnya, ya. Maka ketika kita menghadap kepada Allah, yaitu apa? Dalam hati ini jangan sampai ya Allah lepas dari agama Engkau ya Allah. Tetapkan kami semuanya ya Allah dalam keimanan dan dalam keislaman kami semuanya ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami semuanya ya Allah agar kami selalu bersama dengan Engkau, agar kami selalu berada di jalan Engkau ya Allah. Ya. Jadi apa? Syahadatnya harus kita jaga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu apa? Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkannya. Jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi. Bagaimana kita bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya kalau misalkan ketika kita hidup sudah berantem gara-gara warisan, ribut, ya, yang ini begini-begini, provokasi sama yang lain, jadi perang dingin, ya. Maka hati-hati, jangan sampai yang namanya, ya, silaturahmi kita putus, jangan sampai. Maka ada kata baginda Rasul, 3 orang yang akhlaknya itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Yang pertama adalah orang yang mau memaafkan orang lain, ya. Orang yang memaafkan orang lain ini, Masya Allah, dia itu sifatnya sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia maafkan orang lain. Kan kita pingin hidup kita dimaafkan oleh Allah. Ya, setiap selesai doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Allah ampuni dosa kami. Betul nggak? Begitu tetangganya salah sama kita, kira-kira mau maafin nggak? Ah, ya nanti dulu kalau itu. Ya, sampai ada satu sahabat itu masuk surga itu gara-gara suka maafin orang lain. Suatu ketika Nabi kalau datang, begitu dia datang, Nabi selalu bilang, ahli surga mau datang. Bilang orangnya fulan. Datang lagi kesempatan lain, ahli surga mau datang. Lihat lagi orangnya fulan juga. Begitu pun sampai dengan 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya Ali bin Abi Thalib penasaran. Kata Ali bin Abi Thalib, apa sih yang dilakukan sehingga Rasulullah SAW sudah mengatakan dia termasuk ahli surga, dia termasuk ahli surga. Akhirnya dilihat, mungkin bangun malam semalam suntuk melaksanakan sholat tahajud terus. Ternyata biasa saja, ya, sepertiga malam terakhir bangun, ya, kemudian sampai dengan waktu syuruk baru pulang. Mungkin puasanya setiap hari, ternyata biasa juga, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain. Mungkin sedekahnya luar biasa, ternyata biasa-biasa juga. Akhirnya pada hari ketiga Ali mengatakan, wahai sahabatku, baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau ini termasuk ahli surga. Tapi amalanmu kok biasa saja, ya sahabat-sahabat yang lain. Lantas kenapa engkau itu dikatakan termasuk ahli surga? Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Sebelum saya tidur, saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa orang-orang yang telah menzalimi saya hari ini, ya Allah, ampuni dosanya. Sebelum yang bersangkutan minta maaf, dia sudah minta maafkan dosanya kepada Allah. Ya, kalau ibu-ibu kesel sama suaminya gimana ibu-ibu? Ya, sudah hadap diri gerak ya tidurnya ya.
maafin gitu ya Allah, saya kesel banget dengan suami saya hari ini, Allah maafin ya Allah, kan gitu ya, minta dimaafkan Bu. Jadi kalau kita punya masalah dengan orang, udah maafkan supaya apa? Allah akan mudah memaafkan dosa-dosa kita semuanya ya. Jangan sampai di sini ya Allah, kadang-kadang pokoknya saya 7 turunan gak batal. Turunan yang keberapa saya sudah nggak ada kan gitu, apalagi sampai dengan 7 turunan. Maka apa? Maafkan ya, supaya hatinya plong ya. Kita itu terlalu berharga untuk memikirkan orang lain, gara-gara kesel mau tidur ngeselin orang, akhirnya apa? Nggak tidur ya. Itu yang pertama, maafkan ya. Ya. Yang kedua yaitu apa? Kalau ada orang yaitu apa? Ketika dia itu ya mau memberikan makanan kepada kita, kemudian apa? Kita nggak boleh. Ada orang yang seperti itu. Jangan kasih makan sama dia tuh orang yang kayak begini. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini, yaitu apa? Kirim Bu makanan. Ya. Jadi ketika ada orang mau ngasih makanan sama kita, nggak diperbolehkan oleh si fulan, oleh si X, maka apa? Kita tahu justru sebaliknya, kita kirim makanan kepada dia. Oh segitunya? Iya, kan akhlak yang mulia. Kalau ada orang tidak berbuat baik sama kita, kemudian kita balas kira-kira 11, 12 atau enggak? Nah, 11, 12. Ya, maka apa? Jangan sampai kita seperti itu. Islam itu selalu menganjurkan kepada kita, kalau ada orang yang nyakitin kita, balas sakitnya itu dengan kebaikan. Ya, kali aja kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadikan diri kita, yaitu apa? Dia akhirnya ya hatinya dulu dia bisa dekat lagi dengan kita. Ya, jadi kita kembali jaga silaturahmi, jangan sampai putus silaturahmi kita. Ya. Yang kalau dalam hadis-hadis sangat banyak sekali ya yang menjelaskan tentang silaturahmi. Salah satunya adalah yaitu Allah akan membuka lebar rizki bagi orang-orang yang dia bersilaturahmi dan memanjangkan umurnya. Ya, ya barang siapa yang dia ingin yaitu umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, falyasil rahimahu, maka yaitu sambunglah tali silaturahmi ya. Jadi mulai dari kita sekarang dengan anak-anak kita didik, ayo sama-sama kita kumpul. Jangan sampai kita jadi contoh bagi anak-anak kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Sangat banyak sekali kadang-kadang kitanya orang tuanya bermasalah dengan adik kita, bermasalah dengan kakak kita. Ya, kemudian akhirnya apa? Anak kita ngikutin jejak kita. Berarti apa? Kitalah orang yang pertama kali yang apa? Memutuskan tali silaturahmi. Ya, maka Pak sambungkan, ya, gitu, ya, dari silaturahmi itu. Jangan sampai tali silaturahmi putus gara-gara hal yang sepele, ya. Nah, kemudian selanjutnya karakter yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Ya, kata-katanya yakhshawna. Yakhshawna itu beda dengan yakhafuna. Kalau yakhshawna itu takut karena cinta. Itu namanya wa yakhshawna, takut karena cinta. Bapak-bapak datang ke sini bawa mobil. Ya, mobilnya dikunci. Ya, itu namanya wa yakhshawna. Takut mobilnya kehilangan karena dia cinta dengan yaitu mobilnya. Itu namanya wa yakhshawna. Ya, ketika kita mau ke masjid, kemudian kita kunci rumah kita. Kenapa? Ya, takut ada orang yang masuk. Kenapa? Karena saya cinta kepada apa yang ada dalam rumah kita. Nah, di sini wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya, takut murkanya Allah karena cinta kita kepada Allah. Ya. Takut kita kepada Allah, ya, murkanya Allah kita takut. Kenapa? Karena cinta. Kalau orang cinta biasanya akan berkorban. Ya, maka kita pada hari ini subuh-subuh ngantuk-ngantuk, ya, kemudian datang ke Masjid Al-Istiqamah dalam rangka kita mengaji bersama, sholat bersama. Kenapa? Karena saya takut cinta saya luntur kepada Allah.
Maka apa? Kita upayakan sekuat tenaga untuk mendapatkan cintanya Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Jangan sampai Allah benci kepada kita. Jangan sampai Allah tidak suka kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mau meraih cintanya Allah. Nah, orang yang semacam ini berarti apa? Dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, di depan dia itu ada ladang pahala dalam hidupnya. Apapun, ya. Ibu-ibu misalkan nyapu, ladang pahala. Ketika dia nyuci piring, ladang pahala. Bapak-bapaknya juga sama. Jangan sampai ketika ibu-ibunya lagi sibuk, bapaknya dia itu masih nonton TV kan gitu. Ya, tapi kita bantu. Kenapa? Ladang pahala. Kenapa? Karena hakikat hidup adalah beramal soleh. Hidup itu beramal soleh, Pak. Ya, maka jangan sampai beramal yang salah kan gitu. Ya, tapi amal soleh. Kenapa? Karena hidup adalah amal soleh. Apapun yang kita lakukan, kita gantungkan kita kepada Allah, maka itu termasuk daripada amal-amal soleh. Ya, jadi kita nggak usah mikirin, waduh ini siapa yang ngotorin, saya terus yang ngebersihin. Nggak usah mikir seperti ini ladang amal soleh. Setelah itu ada qobliyah. Ya, qobliyah itu berarti apa? Seolah-olah geladi resik, angkat tangan kita. Kita menghadap kepada Allah. Ya, kemudian setelah itu baru qomat. Berarti kan protokolernya banyak banget ya di situ. Supaya apa? Betul-betul ketika kita menghadap kepada Allah, Allahu Akbar, kita tinggalkan pemikiran kehidupan dunia. Yang kita fokuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang-kadang gitu ya begitu apa ketika kita sholat Allahu Akbar, ya itu tadi kunci taruh di sana. Ya, lupa kadang-kadang ketika nggak sholat. Begitu sholat dia ingatkan gitu ya. Ya, maka apa? Sholatnya sama-sama kita perbaiki bersama. Ya, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang. Jangan lupa kita berbagi dengan orang lain. Maka subhanallah, ibu-ibu yang menyediakan konsumsi, bapak-bapak ini subhanallah. Ya, saya kalau pergi ke Mekah itu mesti ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nitip. Pak Ibrahim, saya nitip apa Bu? Nitip sedekah buat orang-orang yang ada di sana. Kalau bisa sedekahnya sedekah makanan. Saya bilang kenapa sedekahnya harus makanan? Karena makanan ketika kita makan jadi energi. Energinya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Selama energinya ada, dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Ya, jadi kita berbagi. Ya, kenapa kita sadar yang namanya harta kita adalah titipan dari Allah. Kita begitu lahir tidak membawa apa-apa, begitupun ketika kita meninggal kita tidak membawa apa-apa. Ya, maka masya Allah. Ya, kita sedekahkan dengan apa yang kita punya. Ya, kita sedekahkan. Ya, gitu. Jangan sampai apa? Dia itu masya Allah kadang-kadang hidupnya ya pikir banget, pelit. Jangan. Ya, mudahkan. Ya, kemudian apa? Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kata baginda Rasul, yang namanya rezeki itu ada 3. Pertama, sesuatu yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kedua, sesuatu yang kita pakai lama-lama jadi rusak. Yang ketiga, sesuatu diinfakkan di jalan Allah, maka itu akan kekal dan kita akan ketemu nanti di akhirat kelak. Masya Allah, ya. Sampai pun laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk hidup 1-2 jam lagi, la asaddaqa, sebagian ulama mengatakan saya akan bersedekah. Ya, la asaddaqa, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kami termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah. Ya, nah kemudian yang terakhir wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ya, apa wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah di sini? Yaitu apa? Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, tetap kita berbuat baik. Kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu. Ya, Rasul Muhammad SAW begitu meninggal dunia, Fatimah mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau menggantikan kebiasaan Rasulullah? Ya.
Kemudian kata Abu Bakar, saya siap akan mengatakan kebaikan-kebaikan dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ya kata Siti Fatimah, di sebelah pasar itu ada seorang nenek-nenek orang Yahudi. Matanya sudah tidak melihat, giginya sudah ompong. Kemudian tiap pagi Rasulullah memberikan makan kepada dia. Ya, akhirnya apa? Besoknya Abu Bakar datang. Begitu Abu Bakar datang, kemudian langsung menyuapin. Begitu disuapin, itu makanannya langsung disemburkan di Abu Bakar. Abu Bakar kaget, loh, ini kenapa? Kata nenek ini dia mengatakan, kamu adalah bukan orang yang biasa menyuapi saya. Ya, kata Abu Bakar, betul. Terus siapa yang nyuapin saya? Yang nyuapin engkau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dia, Muhammad iya. Padahal apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya nyuapin, maka perempuan ini sambil menghina Rasulullah. Ya, kamu jangan percaya sama orang yang nanya Muhammad. Muhammad itu pendusta, dia ngaku-ngaku menjadi seorang nabi. Padahal yang lagi nyuapin adalah Rasulullah. Ya, nah, kalau suaminya sakit, ibu-ibu nyuapin, kemudian suaminya maki-maki ibu-ibu, kira-kira gimana Bu? Ya, maka Pak, segala bentuk yang tidak baik tetap kita diajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, jangan sampai dia berbuat tidak baik, kita pun sama-sama tidak berbuat baik. Tapi Islam selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya, termasuk baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya, ya. Sampai ada orang yang dia itu apa? Dia itu ketika Rasulullah SAW mau pergi ke masjid selalu dihalang-halangi dengan duri, dengan lainnya, ya, diludahin Rasulullah. Ketika dia sakit, maka Pak Rasulullah menengoknya sampai kaget Yahudi ini. Ya Muhammad, kok nengok saya ya Muhammad? Iya, saya kan selalu nyakitin engkau. Saya tetap berbuat baik. Agama mau mengajarkan demikian? Iya, kata Rasulullah. Maka dia langsung bersyahadat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah karakter-karakter ya agar kita semuanya bisa dikumpulkan dengan keluarga besar kita, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah kita pernah berjanji kepada Allah, maka janji kita harus jaga. Apa janji kita? Selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjaga tali silaturahmi, jangan sampai lepas. Yang ketiga, dia senang berbuat kebaikan. Ya, kenapa? Karena untuk mencari cinta dan ridhonya Allah. Yang keempat, dia berupaya sekuat tenaga menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha sekuat tenaga. Yang kelima yaitu dia sabar terhadap masalah-masalah yang terjadi, dia sabar dalam ketaatannya, dia sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang keenam, kemudian dia memperbaiki kualitas salatnya. Yang ketujuh, selalu berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada dia, tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah dari karakter-karakter itu bukan hanya kita saja yang bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, tapi beserta dengan keluarga besar kita. Syaratnya sama-sama menjadi orang yang soleh, sama-sama bersinergi dalam kebaikan. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan ya pencerahan kepada kami semuanya, ya, dan kita bisa melaksanakan apa yang Al-Quran tuntunan kepada kita semuanya, sehingga insya Allah bukan hanya di dunia Allah kumpulkan kita beserta dengan keluarga besar kita, tapi sampai di akhirat pun Allah akan kumpulkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, maka kami persilahkan. Ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daman Akbar. Padahal, maka silakan. Berbicara adalah orang tua saya. Masya Allah. Pak Haji, apakah di surga, ahli surga itu bentuk fisiknya sama dengan yang ada di dunia ini? Pertama, kedua, apakah di dalam surga itu kita masih dapat melaksanakan aktivitas? Karena manusia itu kan sifatnya suka keluh kesah, ya. Ada yang ingin untuk kegiatan
olahraga, kegiatan ini dan itu, supaya jangan bosan dalam hidup di alam surga. Karena dalam surga itu mungkin kita istirahat, ya, makan apa aja udah siap. Ya. Nah, tolong dijelaskan. Pertama adalah dan kedua, apakah masih ada aktivitas di alam surga? Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah manusia yang ada di surga tingginya itu sama dengan sekarang gitu Pak ya? Ya, itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya di surga itu nanti ya, ada yang mengatakan yaitu tingginya itu seperti halnya Nabi Adam alaihissalam ya, dia tinggi sekali ya, gitu ya. Tapi yang jelas kemudian di surga itu adalah ya, umurnya laki-laki itu sekitar 35 tahun dan perempuannya sekitar 28 tahun ya. Jadi kita dimudahkan lagi nanti di sana ya pada halang kan gitu ya. Ya, jadi lagi kuat-kuatnya lah ya kalau umur segitu gitu ya. Ya. Jadi kalau main tenis di sana bisa nggak? Oh bisa. Minal khalidin ya. Sampai akhirnya Pak waqo sama huma. Iblis sampai dia bersumpah ya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang menasihati Adam. Berarti Pak surga itu enaknya luar biasa Pak ya. Gitu. Lantas bagaimana ketika di surga? Apakah ada aktivitas ya di surga itu? Ya. Jadi di surga itu Pak. Jadi sekarang ini orang yang sudah meninggal dunia itu ada 3 manusia yang digolongkan di dalamnya. Yang pertama ada manusia ya yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertemu antara satu dengan yang lainnya Pak. Ini mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini misalkan seperti ini. Padahal misalkan dengan Pak Sugiarto biasa sholat di Masjid Istiqomah ya. Kemudian ini misal Ibrahim meninggal dunia. Setelah Ibrahim meninggal dunia ya, sama Ibrahim juga sering di sini, kemudian disusul oleh Pak Sugiarto. Ini misal kan gitu ya. Nah, ketika disusul dengan Pak Sugiarto mempunyai yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian saya tanya tuh sama Pak Sugiarto, itu Pak Dahlan kemana ya? Kalau Pak Dahlan masih hidup, beliau katakan dia masih hidup, masya Allah, semakin rajin istiqomah di Masjid Istiqomahnya. Ya, tapi kalau sudah meninggal, nggak dikumpulkan, Pak Dahlan kemana ya? Nggak ada, jangan-jangan deh. Nah, kan gitu ya. Kenapa? Karena cuma satu, yaitu dia bisa bertemu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Yang kedua, yaitu apa? Dia akan mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Ya, nikmat dalam kuburnya yaitu apa? Allah yaitu tidurkan dia sampai ketika bangun adalah ketika hari kiamat. Ya. Dan itu dia merasa tidur cuma setengah hari. Ya sebentar, padahal lama banget. Yang ketiga disiksa. Gitu. Ya. Nah, kalau derajat yang pertama, wah ini bisa derajatnya para nabi. Ya, maka ketika baginda Rasulullah SAW, beliau itu Isra, ya, perjalanan dari Mekah menuju ke yaitu Palestina, sholat di Masjidil Aqsa, yaitu mensolati beliau sebagai imam para nabi, kan gitu ya. Berarti mereka saling bertemu mereka, gitu ya. Nah, jadi di sana itu Pak, ya, kenikmatannya yang sangat luar biasa. Kita bisa bertemu dengan yang lain, ya. Kita bisa bertemu, kita bisa saling ketemu lagi. Ya, bisa beraktivitas, iya, bisa beraktivitas, ya. Nah, cuman masalahnya ya beda dengan ketika kita hidup di dunia, ya, gitu. Kita di alam rahim saja, kita tidak tahu aktivitas kita kan, ya. Di alam rahim itu nggak ada yang komplain kan, gitu ya. Ibunya makan sambal terasi tiap hari nggak ada yang komplain kan, gitu ya. Gitu. Tapi kita hidup dunia kadang-kadang sudah sering komplain kan, gitu. Itu kehidupannya beda Pak. Alam arwah. Kemudian kita berada dalam kandungan pun kita sekarang hidup dunia padahal kita sudah mengalami di alam kandungan. Tapi kita lupa tuh apa yang terjadi di alam
kandungan. Begitupun apa? Begitupun nanti ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas ya, kita bisa melakukan yaitu apa? Aktivitas-aktivitas, kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita ya. Tapi di sana sudah tidak lagi ada yang namanya kewajiban-kewajiban. Ya, kenapa? Karena kewajiban itu adanya sama orang-orang yang hidup di dunia. Ya, kewajiban kita sholat ya di dunia. Kalau nggak mau sholat, ya sudah langsung aja menuju akhirat kan gitu. Ya, ya. Kalau misalkan dia apa namanya kita apa namanya melakukan puasa, ya, itu adalah yaitu apa? Ketika kita hidup di dunia. Tapi untuk di dunia akhirat, kewajiban-kewajiban itu sudah lepas semuanya. Ya, justru yang ada adalah kita tinggal memanen kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Dahlan. Ya, Insya Allah. Ya. Baik, mungkin dari yang lainnya silakan. Oh, cukup. Baik. Baik Bapak dan Ibu, semoga pertemuan kita bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita ya. Kita terus bersemangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersemangat untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ya ini adalah sebagai bekal kebaikan kita. Semoga Allah taala turunkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa masuk surganya Allah beserta dengan keluarga besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami dan keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah menyayangi kami. Berikanlah kasih sayang Kau kepada keduanya ya Allah, sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba sadar ya Allah, sampai dengan detik ini ya Allah, kami masih belum mampu membalas kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah. Hamba sadar ya Allah, sampai dengan saat ini ya Allah, kami masih belum bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Hamba sadar ya Allah, sampai dengan saat ini ya Allah, kami masih belum bisa membuat bangga kedua orang tua kami ya Allah. Maka bagi orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah di dalam kuburnya ya Allah, terangilah di dalam kuburnya ya Allah, luaskanlah di dalam kuburnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah kepada keduanya ya Allah, sehingga mereka bisa maksimal ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semuanya ya Allah orang-orang yang soleh ya Allah, orang-orang yang Kau ridhai ya Allah, orang-orang yang Kau berikan rahmat kepada kami semuanya ya Allah, sehingga kami semuanya Engkau mudahkan untuk melakukan amal-amal yang soleh ya Allah. Karena ciri daripada orang-orang yang Kau cintai ya Allah, Kau mudahkan untuk melakukan amal-amal yang soleh ya Allah. Maka mudahkanlah kami semuanya ya Allah untuk beramal soleh sebagai bekal kami ketika kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Dan terimalah ya Allah amal-amal soleh yang kami lakukan ini ya Allah. Jangan sampai ada rasa kesombongan dalam hati kami ya Allah ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Karena hakikatnya kebaikan yang kami lakukan ini ya Allah semata-mata Kau memberikan kekuatan kepada kami semuanya ya Allah. Maka bimbing kami ya Allah agar kami selalu berada di jalan Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami selalu melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar sekuat tenaga kami melakukan ya Allah
kami melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Jangan sampai terbesit dalam hati kami untuk melakukan maksiat sedikit pun di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta ya Allah, dan Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau yang akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad Allahu alaihi wasallam. Sama-sama Bapak, maafin.